بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukrulillah, itulah salah satu kalimat thayyibah yang sepantasnya kita ucapkan pada hari yang ke-28 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah di penghujung akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada sore hari ini menemani pemirsa di rumah menantikan buka puasa, telah kita dengarkan bacaan surah Al-A'raf ayat 199. Dan ayat yang telah kita dengarkan ini tentunya berbicara terkait dengan bermaaf-maafan dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah telah hadir di studio bersama saya, narasumber kita Ustadz Dr. Haji Dul Sukmi Kasim LC MHI, yang akan membahas lebih dalam isi kandungan daripada surah Al-A'raf ayat 199 dan tentunya bagaimana perspektif bermaaf-maafan dalam Al-Quran. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Akhirnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat tentu. Tetap semangat tentunya Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, tema yang menarik hari ini Ustaz ya berkaitan dengan bermaaf-maafan ya dalam Al-Qur'an. Kaitannya dalam surah Al-A'raf ayat 199. Seperti apa itu Ustaz isi kandungan dan penjelasannya? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahra sabr wa syahra al-'afw. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa TVRI Gorontalo di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah kita kembali mengkaji tentang salah satu tema yang penting di dalam rangkaian perjalanan kita mengarungi bulan Ramadan. Salah satu persoalan yang seringkali menjadi sebuah budaya di tengah-tengah kita, kalau sudah mau dekat-dekat akhir Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan, ada ajang dan ada suasana yang sering diciptakan, yaitu suasana bermaaf-maafan, saling meminta maaf dan memberi maaf, ya, atau saling memberi maaf dan meminta maaf, ya. Konteks budaya ini adalah baik tentunya. Meski bermaaf-maafan itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Karena bermaafan ini adalah syariat di dalam agama yang tidak ditentukan waktunya, kapan saja. Ya, atau di mana saja ketika seseorang sudah merasa memiliki sebuah persoalan yang belum terselesaikan atau
melakukan sebuah tindakan yang menyinggung perasaan orang lain atau terjadi pertengkaran, perselisihan, maka selayaknya, sepatutnya untuk segera terjadi yang namanya islah, rekonsiliasi, permohonan maaf, memperbaiki kembali hubungan yang ada. Maka seperti itulah sejatinya yang harus terjadi. Meski demikian, kalau juga kemudian terjadi penciptaan sebuah suasana dan menjadi sebuah budaya di berbagai tempat, misalnya kalau kemudian dikemas di setiap akhir Ramadan atau khususnya di bulan yang suci ini, di mana manusia harus menjadi orang-orang yang suci, tidak hanya baik hubungannya kepada Allah tetapi juga kepada sesama, maka tidak ada salahnya kalau kemudian konteks saling bermaafan adalah upaya preventif, mengantisipasi, berhati-hati, jangan-jangan kita hanya saleh ke atas, tidak saleh secara sosial. Nah, disinilah pentingnya ada yang namanya saling meminta maaf, karena kita menginginkan agar supaya tidak tercederai kualitas daripada ibadah siam kita itu dengan kita mencoba melakukan hubungan baik, harmonisasi hubungan dengan sesama. Nah, baik, dalam konteks bermaafan di dalam Al-Quran, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata al-afu ini sampai 20 kali di dalam Al-Quran. Dari pengulangan yang begitu banyak ini, maka ternyata ada sekian titik-titik tekan dari kata al-afu atau meminta maaf. Pertama adalah dari 20 kali pengulangan itu ada ayat yang menurut saya bisa mewakili semua kata-kata al-afu yang dipakai di dalam konteks Al-Quran sebagai kata yang pas untuk disematkan kepada memaafkan. Yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 199. Ayatnya singkat. Khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya meski ayat ini singkat, tetapi ini ayat pamungkas. Kenapa disebut ayat pamungkas? Karena ayat ini sejatinya merangkum sebuah perbuatan yang bisa mewakili semua kegiatan muamalah yang dikemas oleh manusia, dan memang perbuatan muamalah itu begitu luas. Maka kalau kemudian dihadirkan satu ayat untuk memperbaiki hubungan muamalah, maka inilah disebut bahwasanya ayat ini ayat pamungkas, karena sisanya itu hanya berbicara tentang persoalan ibadah vertikal atau hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dan juga persoalan akidah, itu aja sisanya. Nah, sehingga dari persoalan muamalah yang begitu luas dihadirkan satu ayat yang luar biasa seperti ini yang di dalamnya terangkum semuanya, maka wajar kalau kemudian disebut oleh ulama ayat ini sebagai ayat pamungkas tentang bagaimana menjalin atau memperbaiki hubungan sosial kita di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lihat dulu ayatnya. Ayatnya mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ada 3 penggalan yang menurut saya perlu menjadi fokus perhatian kita di dalam mengkaji ayat ini. Pertama, khudhil afwa. Apa makna dari kata khudhil afwa? Kalau kita buka tafsir terjemah dikatakan jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Menurut Tahir bin Ashur atau Ibnu Ashur, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya khudhil afwa yang dimaksud di sini adalah pilihlah sikap memaafkan dari sekian pilihan-pilihan sikap yang bisa kita lakukan ketika kita berinteraksi dan punya persoalan dengan orang. Kan banyak pilihannya.
kita bisa memaafkan, kita bisa menuntut balik, kita bisa melampiaskan, bukan menuntut balik, tapi kita bisa melampiaskan saat itu. Kita bisa melaporkan, kita bisa apalagi namanya, kita bisa memutus tali silaturahim. Macam-macam pilihan-pilihan sikap yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa ngoceh, ya, kita bisa marah-marah di tempat itu. Tetapi dari sekian pilihan ini, Al-Quran memberi tuntunan, pilihlah sikap memaafkan, jangan pilih yang lain. Nah, makanya kalau di tafsir terjemah mengatakan pilihlah jadilah pemaaf, itu artinya pilihlah sikap memaafkan, karena itulah yang paling utama dibanding sikap yang lain. Nah, kalau kita lihat Imam Al-Biqai ya dalam tafsirnya juga Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was-Suwar, beliau mengatakan bahwasanya khudhil afwa di sini adalah merupakan sebuah tuntunan bahwasanya ternyata memaafkan itu adalah merupakan sikap yang lebih utama untuk dipilih dibandingkan sikap untuk melupakan. Ya. Jadi memaafkan adalah sikap yang lebih utama untuk diambil dibandingkan sikap-sikap berupa meninggalkan orang itu, mencueki orang itu, tidak menegur orang itu. Ya, jadi di sini kalau kemudian kita lihat bahwasanya konteks yang ingin disentuh oleh ayat ini adalah konteks ketika terjadi sebuah persoalan sosial yang merupakan persoalan yang biasanya ada ketersinggungan, ada perselisihan, ada hal-hal yang belum terselesaikan. Nah, lalu kemudian menyisakan sebuah tragedi atau sebuah dendam atau sebuah ketidaknyamanan, maka ayat ini menjadi tuntunan bagi kita untuk bagaimana menyikapi dan memilih sikap untuk bisa mengatasi persoalan itu. Baik, yang kedua adalah penggalan yang kedua, wa'mur bil urfi. Ya. Yang dimaksud dengan wa'mur bil urfi di sini adalah perintahkan kepada orang untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Artinya ketika kita menjadi pemaaf, ya, kita ingin memberikan contoh kepada orang bahwasanya memaafkan itu adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri memberikan nama pada dirinya, Anal Ghafur, Anal Afu, saya ini pemaaf. Makanya kalau di bulan Ramadan kita selalu berdoa itu menjelang buka puasa, selalu ada lantunan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf, maka maafkan saya. Dari sini sebenarnya kalau kita lihat bahwasanya Al-Quran memberikan sebuah perintah kepada kita untuk bil urfi, melakukan sebuah kebaikan, yang dimaksud sejatinya adalah ternyata memaafkan itu adalah bentuk daripada kita memerintahkan orang dan mencontohkan orang perbuatan baik dari sekian sikap yang ada sesungguhnya adalah memaafkan. Nah, berikut penggalan ketiga adalah wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh, ya, atau orang yang tidak tahu. Jadi kata jahil di sini bisa bermakna satu, yaitu orang yang bodoh memang bodoh karena tidak tahu. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu bukan karena bodoh, tetapi pura-pura tidak tahu. Yang ketiga adalah yang dimaksud jahil di sini adalah orang yang terprovokasi oleh dorongan hawa nafsunya untuk kemudian tertutup akal sehatnya di dalam menyikapi sebuah persoalan. Dan inilah umumnya yang terjadi kalau kemudian orang memuncak emosinya. Betul. Tidak ada. Pokoknya akal sehat ini jadi buntu. Ya, jadi buntu. Makanya petunjuk agama mengatakan kalau Anda berada dalam posisi marah, yang memuncak, maka rubah posisi. Kalau posisinya marah lagi berdiri, maka duduklah. Kalau posisinya lagi duduk, maka ya baring. Kalau posisinya baring, ya pergi ambil air wudhu.
Ya, supaya suasana kebatinan kita pada saat terjadi hal-hal yang memuncak dari sisi hawa nafsu, maka itu kemudian langsung bisa diredam. Nah, itulah mengapa sesudah ayat ini ada hikmah yang besar. Sesudah ayat ini Allah melanjutkan dengan mengatakan imma yanzagannaka minasyaitani nazgun fasta'idz billah innahu samiun alim. Apa maknanya? Imma yanzagannaka minasyaitan, dan jika syaitan datang menggodamu untuk menuruti hawa nafsu, fasta'idz billah. Ya, maka meminta perlindunganlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ayat ini? Ini dalam rangka untuk menimpali ayat sebelumnya, bahwasanya kadang-kadang orang ketika terdorong oleh hawa nafsunya, itu kemudian dia tidak ingat bahwasanya dia sedang disulut oleh apalagi perangkap syaitan. Ya, yang sedang mengkungkungnya dan memenjarakannya dalam sebuah dorongan hawa nafsu, sehingga dia tertutup dari akal sehatnya. Makanya yang perlu dilakukan saat itu adalah istaiz billah. Minta ampun kepada Allah, lalu segera memohon perlindungan kepada Allah bahwasanya ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil kita beristighfar bahwasanya ternyata saya ini sedang dikuasai oleh syaitan. Saya sedang terdorong oleh hawa nafsu saya, ya. Maka seperti itulah kurang lebih petunjuk dari ayat ini. Masya Allah. Baik Ustadz. Alhamdulillah kita telah menyimak terkait dengan isi kandungan daripada surah Al-A'raf ayat 199, dan di situ ada 3 penggalan kata Ustadz ya terkait dengan bagaimana melakukan maaf, memohon maaf, terus wa'mur bil urf, menyuruh kepada kebaikan-kebaikan, dan yang terakhir menjauhi orang-orang yang bodoh di sini, dan telah tadi dijelaskan oleh Ustadz. Tapi untuk lebih lanjut Ustadz, kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami kembali di dalam program Mengharap Ridhomu. Nah Ustadz, tadi sudah sebagai pengantar untuk tema hari kita, kaitannya dengan pembahasan isi kandungan daripada surah Al-A'raf ayat 199. Dan tentunya bermaaf-maafan di sini, sebagaimana tadi Ustadz sudah mengatakan, bukan hanya di momentumnya di dalam bulan Ramadan, tapi setiap saat kita selesai melakukan kesalahan, kehilafan, langsung memohon maaf, baik kepada sesama manusia dan tentunya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustadz, kita ini ada pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Untuk video pertanyaan pertama dari saudara Noval di Liluwo. Untuk video pertanyaannya Ustadz, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Noval dari Liluwo. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya memaafkan tanpa diucapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustadz dari saudara Noval di Liluwo. Seperti apa hukumnya Ustadz? Memaafkan tapi tanpa diucapkan, hanya di dalam hati saja. Silakan penjelasannya Ustaz. Baik. Memaafkan tanpa mengucapkan, itu sama artinya membetikkan di dalam hati sebuah niat untuk memaafkan orang. Nah, sebenarnya dengan membetikkan di dalam hati saja atau hanya berniat di dalam hati saja memaafkan orang, itu sesungguhnya sudah terpuji perbuatan itu, dan itu juga sudah sesuai dengan petunjuk agama kita, bahwasanya innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui, sangat mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di balik dada Anda. Maka dengan memaafkan
tanpa mengucapkan ini sebenarnya sudah dibolehkan di dalam agama kita, dan itu sudah mendapatkan pahala di balik daripada upaya memaafkan itu meskipun tanpa kata-kata. Namun tentu kalau kita mau mempertegas ya maka dengan kata-kata itu lebih sharih, lebih terdeteksi, lebih jelas, tidak ada syubhatnya. Ya nanti muncul lagi kalau misalnya dia tidak diucapkan dengan kata-kata, biasanya orang cenderung masih bertanya-tanya. Ya, yang memohon maaf ini tak gantung, Ustaz. Iya, jadi orang yang istilahnya yang berperkara dengan dia itu masih timbul 1001 tanda tanya. Ini dia maafkan saya atau tidak? Ya, saya ini sudah dimaafkan atau belum? Ya, sehingga bisa jadi nanti dia akan berpikir untuk melakukan sebuah rekonsiliasi atau mengharmoniskan kembali hubungan, atau mau melakukan tegur sapa, atau mau melakukan tindakan-tindakan terkait dengan orang yang yang pernah dia berbuat salah kepadanya. Nah, makanya sebaiknya kita ketika sudah berazam, maka begitu bertemu dengan yang bersangkutan, sampaikan bahwasanya kita sudah islah dan saya sudah melupakan yang kemarin itu. Hapus semua itu dan mari kita kembali menormalisasi hubungan yang ada. Nah, itu saya kira jawaban daripada pertanyaan Noval, apakah maaf yang hanya dalam hati itu dibolehkan, atau apakah itu sudah bisa dilakukan atau tidak. Baik. Jadi pertanyaan dari saudara Noval di Liluwo ya sudah terjawab. Ya sebenarnya memaafkan itu tanpa diucapkan, tapi lebih baik lagi diucapkan, Ustaz. Ya, sama dengan ini, Ustaz. Sama dengan seorang suami. Seorang suami ini ketika dia mau mentala istrinya tapi hanya dalam hati. Ketika dia mau mentala istrinya tapi masih dalam hatinya, ini belum bisa disebut dia mentala istrinya atau tidak. Atau dia berkata-kata tetapi bukan dalam kata-kata yang berkonotasi jelas tentang apakah dia mentala istrinya atau tidak. Maka di sini diperlukan yang namanya cross check, cari tahu atau pergi menanyakan apa maksud dari kata-kata itu. Nah, ini dalam konteks ini kalau dibawa kepada pertanyaan tadi, disinilah pentingnya menyampaikan secara transparan, secara terbuka dengan kata-kata supaya orang tidak nanti berpikir, tidak lagi orang meragukan atau tidak lagi bertanya-tanya di balik daripada sikap kita. Kenapa diam? Padahal mungkin maksudnya diam itu saya sudah maafkan Anda. Jadi supaya tidak muncul lagi pertanyaan, sebaiknya diucapkan. Sama seperti tadi di persoalan talak itu, bahwasanya meskipun kita hanya berazam di dalam hati, itu perlu di cross check karena itu belum ketahuan apakah ini ditalak atau tidak ditalak, apakah ini dia maksud talak atau bukan, maka perlu ada konfirmasi. Baik, semakin jelas, Ustaz ya jawaban dari pertanyaan saudara Noval di Liluwo. Kita lanjut, Ustaz, video pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari saudari Nisa di Ipilo. Untuk pertanyaannya, Ustaz, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari Ipilo. Saya ingin bertanya, Ustadz, apa hukum untuk orang yang berpuasa tapi tidak saling memaafkan? Terima kasih. Ini berkaitan erat dengan keadaan kita sekarang yang sementara puasa, tapi di lain masalah ada clash misalnya dan puasa tapi tidak mau saling memaafkan, seperti apa itu? Baik. Penjelasannya silakan. Puasa atau beribadah yang kemudian ditimpali dengan sebuah persoalan hubungan sosial yang tidak harmonis, ini menjadikan ibadah itu tidak berefek sosial. Padahal sejatinya ibadah itu harus harmonisasi hubungannya dua arah, vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah baik hubungan ibadah kita pada saat itu kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tetapi tidak boleh kemudian hubungan yang khusyuk, hubungan yang baik dengan Allah itu melalui ibadah yang kita jalankan ini tercederai dengan hubungan sosial yang bermasalah.
Iya, iya. Nah untuk itu maka terkait dengan sah tidaknya puasa, iya sah, tetapi akan berkurang pahalanya karena ada persoalan dengan kiri kanan atau orang yang sedang clash dengan yang bersangkutan. Maka sebaiknya segera melakukan islah, segera memberi maaf atau meminta maaf, dan sesudah Anda meminta maaf, mau direspon baik atau tidak, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas bahwasanya kita harus mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk meminta maaf. Ya. Jadi meminta maaf, Ustaz ya. Iya. Ya. Jadi sudah ya ada penjelasan dari Ustadz terkait dengan pertanyaan dari saudari Nisa di Ipilo, ya hukum orang yang berpuasa tapi tidak saling memaafkan, dan tentunya inisiatif yang diambil itu ya harus memaafkan agar supaya pahala ibadah puasanya itu sempurna. Iya. Ya, baik Ustadz. Nih Ustadz, mungkin mewakili pertanyaan dari pemirsa ini saya akan menyampaikan, ya sebenarnya situasi ya berkaitan dengan memaafkan ini Ustadz ya. Terkadang orang merasa ya bagaimana ya, karena mungkin merasa senior, merasa kakak, ya dia tidak ingin memulai, biarkan adiknya atau juniornya yang buat apa saya meminta maaf duluan. Ya. Saya kan senior, saya kan kakak. Seperti apa itu Ustadz? Apakah berarti di situ ada egosentris saya kira. Ya, di situ ada takabur, sifat sombong yang sedang memasukinya. Jadi memaafkan itu tidak melulu harus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya, tidak melulu harus meminta, tetapi kadang-kadang harus dari atas ke bawah memaafkan. Dan itulah yang ditunjukkan di sini. Ya, ayat ini sebenarnya memberikan sebuah pesan kepada kita bahwasanya ketika terjadi clash, terjadi persoalan, harusnya yang paling ideal, paling baik itu adalah yang di atas itulah yang kemudian memulai memberi maaf. Iya. Yang di atas itulah yang pertama memulai untuk menyatakan saya mohon maaf. Ya, karena itu yang lebih itulah yang lebih baik, lebih utama dan lebih tinggi. Bahkan dalam kitabnya Al-Ghazali itu mengatakan bahwasanya antara mengampuni yaitu biasa disebut dengan Al-Ghafur atau Ghafara, dengan memaafkan itu masih lebih tinggi memaafkan. Masih lebih tinggi. Jadi mengambil sikap memaafkan dengan hanya mengatakan ya saya ampuni Anda atau saya kita sudah selesai. Itu ternyata masih lebih di bawah dibandingkan kata memaafkan itu tadi dan mengambil sikap menjadi pemaaf. Yang paling tinggi dari itu adalah membuka lembaran baru, ya cuek dan tidak lagi menganggap terjadi persoalan dan mengharmonisasi kembali, merecovery kembali sama seperti tidak ada persoalan dengan yang bersangkutan. Ya, nah namanya itu adalah as-safhu, ya as-safhu. Jadi hendaklah kita melakukan as-safhu karena inilah tingkatan yang paling tinggi dari memaafkan, yaitu membuka lembaran baru. Ya, caranya membuka lembaran baru itu ditandai dengan begini. Ya. Itu makanya ini disebut musafahah. Musafahah itu artinya saling membuka lembaran baru yang ditandai dengan lembaran tangan kita ini. Iya. Nah, itu namanya as-safhu. Nah, berikutnya baru kemudian tingkatan kedua memaafkan, cukup dengan kata-kata. Ya, lalu kemudian yang ketiga itu di dalam hati, saya ampuni Anda. Jadi itu tingkatannya, perbuatan, lalu kemudian kata-kata, lalu kemudian hanya di dalam hati. Dan ketiga-tiganya memaafkan sesungguhnya. Ya, itu saya kira demikian. Semakin menarik pembahasan kita. Nah, ini sebenarnya Ustadz ada kasus sebenarnya ini ya. Misalkan si A dan si B. Nah, si A ini sudah meminta maaf kepada si B. Nah, terus si B ini tidak mau memaafkan si A karena mungkin terlanjur sakit hati. Ya. Dan si A ini sudah meminta maaf dan sudah meninggal. Apakah maafnya ini diterima dan terus si B ini karena sakit hati tidak mau memaafkan. Ya, tapi jangan dijawab dulu Ustaz. Ya, kita break dulu. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu.
Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Pemirsa, sambil stay di rumah, ibu-ibu yang sambil mempersiapkan hidangan buka puasa, tetap bersama kami dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, berkaitan dengan kasus tadi, ya, bagaimana Ustadz yang si A ini sudah meminta maaf, tapi si B tidak mau memaafkan karena sudah terlanjur sakit hati, dan si A ini sudah meninggal. Ya, apakah bagaimana Ustadz kasusnya? Silahkan Ustadz. Baik. Kasusnya apabila seseorang sudah meminta maaf, maka itu sudah menjadi sudah bisa dikatakan bahwasanya lepaslah tanggung jawabnya untuk dia melaksanakan upaya islah. Ya, walaupun nanti dia diterima atau tidak, yang jelas bahwasanya sejauh kemampuannya secara fisik, dia sudah melakukan ikhtiar untuk meminta maaf. Ya, tentu tidak hanya sekedar 1 kali 2 kali, karena ikhtiar meminta maaf itu juga adalah sama seperti layaknya kita mencari, berupaya melakukan berbagai macam jurus-jurus, strategi-strategi dalam berbagai suasana untuk bisa memanfaatkan suasana itu sebagai ajang kita untuk kembali memastikan apakah kita sudah bisa kembali memulai hubungan secara harmonis seperti sebelumnya atau belum. Nah, kalau kemudian di tengah-tengah ikhtiar ini orang yang sudah meminta maaf kemudian meninggal dunia, dan orang yang si B tadi yang disebut sudah terlanjur dongkol hatinya, tidak mau memberi maaf, lalu bagaimana solusinya? Maka yang terjadi adalah masih ada ahli waris yang bersangkutan. Jadi si B ini kalau memang kemudian terketuk hatinya, untuk kemudian membuka pintu maaf, walaupun yang bersangkutan yang pernah clash dengan dia itu sudah meninggal dunia, maka caranya adalah kita kunjungi keluarganya, kita sampaikan apa adanya, kejadiannya yang sesungguhnya, dan apa maksud tujuan kita datang pada saat itu. Mungkin kita sampaikan bahwasanya dulu memang beliau pernah almarhum datang ke saya, tetapi karena waktu itu saya masih khilaf, masih ditutupi oleh hawa nafsu saya, sehingga saya terlanjur acuh dengan sikap baiknya itu. Sekarang saya sudah sadar melalui kesempatan ini, meski almarhum sudah meninggal dunia, melalui bapak atau ibu atau anak-anaknya mungkin kita sampaikan bahwasanya saya sekarang yang memohon maaf kepada kalian, dan saya secara jujur sampaikan bahwasanya saya sudah maafkan juga almarhum. Nah, dengan cara itu maka insya Allah persoalan ini tidak lagi akan diperkarakan di yaumil qiyamah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwasanya Rasulullah bersabda, utlubul af, cari cara bagaimana kalian bisa memaafkan. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum dinar dan dirham itu tidak bisa berlaku lagi. Selesaikan persoalan Anda di dunia ini sebelum nanti ketika Anda datang di hari kemudian tidak bisa lagi Anda ganti kerugian orang dengan materi. Tidak bisa lagi Anda mengubah segala sesuatunya kecuali dengan cara Anda akan memikul dosa orang lain, atau justru Anda akan memberikan kebaikan Anda kepada orang lain. Nah, seperti itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan demikian maka yang jelas bahwasanya ketika kita masih diberi umur, kesehatan oleh Allah, persoalan hidup yang pernah terjadi, clash, perselisihan, sengketa atau harmonisasi hubungan, maka lakukanlah ikhtiar untuk melakukan recovery, melakukan islah, memohon maaf atau memberi maaf. Karena sesungguhnya sebaik-baik tindakan yang harus dipilih menurut ayat ini adalah menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf. Nah ini Ustadz yang menarik. Ini kan ada kasus tadi. Yang menjadi pertanyaan ini Ustadz, apakah nanti ada masalah atau ada clash di antara sesama baru kita memaafkan? Ya, saya kira tidak mesti nanti ada clash, karena begini, kadang-kadang ada saat di mana orang itu menilai mimik, menilai sebuah tindakan orang
lalu menganggap itu ditujukan kepada dirinya sehingga dia merasa tersinggung dengan itu. Contoh misalnya lirikan matanya atau mungkin diamnya seseorang ketika dia disapa padahal mungkin yang bersangkutan sedang sibuk mengotak-atik HP-nya atau kondisi-kondisi lain yang bisa saja membuat orang tersinggung. Maka di sela-sela itulah disinilah gunanya untuk senantiasa melakukan upaya-upaya preventif dengan memanfaatkan segala macam bentuk situasi supaya kita selalu meminta maaf. Ya, jangan sampai ada salah, ada yang tidak berkenan ya dalam hubungan keseharian kita. Bahkan sebuah kearifan lokal kita biasanya di masyarakat itu terjadi yang namanya permohonan maaf itu diungkapkan oleh keluarga pada saat terjadi kematian. Ada perwakilan keluarga berdiri lalu menyatakan kalau almarhum pernah punya persoalan, pernah punya clash, punya kesalahan di mata masyarakat atau dihandai tolan rekan kerjanya, tetangganya, kami dari keluarga dengan setulus-tulusnya, dengan sungguh-sungguh memohon maaf kalau pernah ada kejadian seperti itu. Nah, dari kearifan lokal ini sesungguhnya ini baik, ini baik dalam rangka untuk menyelesaikan perkara itu finish sampai di rumah, jangan dibawa ke akhirat. Karena kalau dibawa ke akhirat terlalu berat hisapnya nanti di hari kemudian. Nah, untuk itu maka saya kira disinilah pentingnya tadi kita dalam suasana-suasana seperti ini ya cari cara berbagai macam cara bagaimana supaya bisa melakukan islah. Masya Allah. Semakin menarik Ustaz. Nah, ini juga mewakili pemirsa di rumah. Ini kaitannya juga di bulan suci Ramadan dan tentunya di hari ke-28 Ramadan. 2 hari lagi Ustadz ya. Suasana saling memaafkan di bulan Ramadan. Itu di hari raya itu sudah mentradisi. Tapi dengan situasi pandemi seperti apa ini Ustadz? Harus jaga jarak dan lain sebagainya. Baik, jadi pandemi jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan upaya recovery. Jangan sampai pandemi gara-gara harus ada di physical distancing, harus tidak boleh cipika-cipiki, tidak boleh salam-salaman. Jangan sampai ini kemudian tradisi baik ini kemudian dihentikan gitu. Justru kita harus memanfaatkan dengan regulasi-regulasi sederhana yang ada dan juga kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau istilahnya new normal baru, yang itulah yang harus kemudian kita jalani. Contoh misalnya manfaatkan media sosial, lalu kemudian meskipun kita tidak bisa bercipika-cipiki atau mungkin bersalaman, tetapi mungkin dengan gaya-gaya yang baru seperti yang saya sampaikan tadi, atau mungkin menggunakan media sosial. Dan menurut saya hari ini memang sudah harus kita gunakan pendekatan istihsan namanya. Dalam konsep sumber hukum Islam itu ada dikenal dengan istilah istihsan. Apa itu istihsan? Kita sudah harus dalam kondisi seperti saat ini meninggalkan sesuatu yang lazim secara offline atau secara normal, kita beralih kepada yang tidak lazim karena masalahnya inilah yang paling urgen masalahnya sekarang dan paling besar. Seperti layaknya ini bermaafan dengan begini afdal dan inilah yang lazim sebenarnya. Bermaafan dengan datang bercengkrama minta maaf di hadapan orang, itulah yang lazim. Tetapi karena ada sebuah situasi maka dipakai konsep istihsan. Kita pakai sesuatu yang baik. Sekarang alat media sosial ini baik. Semua orang mengakui bahwasanya ini memang secara fisik tidak terjadi, tetapi ini perwakilan orang untuk menyampaikan sesuatu dan itu diakui. Maka dengan menggunakan media sosial, dengan pendekatan istihsan tadi, maka sejatinya ini bisa menjadi alternatif bagi kita untuk melakukan upaya islah, upaya saling bermaafan dalam konteks menormalisasi hubungan sebelum kita berada pada hari yang fitri, yaitu hari raya Idul Fitr. Nah, supaya kita tentu bisa melanjutkan tradisi itu meskipun kita sedang dilanda oleh sebuah pandemi.
bisa melalui telepon, ya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui FB dan seterusnya. Bahkan ini sudah berlangsung beberapa tahun sejak mungkin kita mengenal yang namanya dunia smartphone, ya bahwasanya begitu hari raya tiba, ya sebelum pandemi datang pun, itu di FB itu sudah pokoknya 28, 29, 30 itu sudah bertebaran semua ucapan-ucapan mohon maaf lahir batin dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dulu, seingat kita dulu ada namanya kartu lebaran. Tahun 90-an, 80-an. Kita kirim kartu lebaran, di situ kita ucapkan kalimat-kalimat indah, permohonan maaf dan seterusnya, dan ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, itu bagus. Itu juga sekarang ini mungkin perlu untuk dikembalikan itu karena kondisinya lagi pandemi. Saya kira itu. Ya. Baik, Ustadz. Dan tentunya ketika dalam suasana keluarga misalkan kan, ya ada kunjungan dari keluarga ke keluarga, tentunya mematuhi protokol kesehatan. Ya, karena melakukan kunjungan itu sekarang sampai mudik pun masih dilarang kita karena dalam rangka untuk melakukan upaya preventif penyebaran virus corona. Maka kalau kita tidak bisa hadir secara fisik bersilaturahim, maka media-media alternatif tadi bisa kita gunakan untuk bisa tetap menjalin harmonisasi hubungan. Saya kira itu. Jadi begitu. Jadi ketika ada sesuatu masalah, ya jangan didiamkan Ustadz ya. Jangan didiamkan, segera selesaikan. Langsung selesaikan. Ya, agar supaya semua keadaan kondusif, silaturahim tetap terjaga. Betul. Masya Allah. Semakin menarik Ustadz, namun waktunya lagi yang membatasi. Baik. Di ujung acara ini Ustadz, saya mohon untuk memberikan sedikit closing statementnya dan dilanjutkan dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya Al-Quran memberikan pesan kepada kita bagaimana mulianya orang menjadi pemaaf. Betapa indahnya menjadi pemaaf. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kesempatan bisa menghadirkan tuntunan meskipun dengan kalimat yang singkat. Nah, dalam menjalani kehidupan sosial kita, khususnya di tengah-tengah menjalankan ibadah, jangan sampai kita hanya fokus kepada menormalisasi hubungan kita kepada Allah, mengintensifkan ibadah-ibadah sunnah kita di samping ibadah fardu yang memang sudah menjadi kewajiban. Jangan sampai itu yang lebih utama dan kita lupa untuk menormalisasi hubungan dengan sesama manusia. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran disebutkan duribat alaihimudzillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Bahwasanya kita akan senantiasa ditimpa kehinaan, di mana saja bisa kita ditimpa kehinaan. Ya, kecuali siapa yang tidak akan ditimpa kehinaan adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama. Hubungan kepada Allah diperbaiki dengan jalan mengintensifkan ketaatan kita kepada Allah siang dan malam, lalu kemudian memperbaiki hubungan kita dengan sesama dilakukan dengan cara bagaimana kita menjaga silaturahim, bagaimana kita berlemah lembut kepada orang, bagaimana kita bisa menjadi insan-insan pemaaf dan menyikapi situasi-situasi pelik, situasi clash, situasi persoalan untuk segera jangan mendiamkannya dan segera melakukan rekonsiliasi. Karena sesungguhnya orang yang melakukan islah adalah orang-orang yang beruntung di dalam kehidupannya, orang-orang yang memberi maaf adalah orang-orang yang beruntung. Saya kira itu. Kita lanjutkan dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya Allah, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana wajal jannata hiya darana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana bika tasamna wa bika khasamna alaika tawakkalna la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma ma bina min ni'matin faminka wahdak la syarika lak. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Ya, sama-sama. telah hadir di studio ini membersamai kita, ya, memberikan ilmu dan tentunya sehat selalu Ustaz. Amin, Ya, amin, puasanya lancar dan ini masih ada 2 hari Ustaz. Ya. Insyaallah. Insyaallah kita bisa iktimal semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz hari ini ya bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pemirsa di rumah, ya selamat menantikan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Dan pesan saya, ya ketika ada masalah silahkan langsung dituntaskan, bermaafan, dan tentunya tidak hanya memohon maaf kepada yang bersangkutan sesama manusia, dan tentunya kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waffaqani Allahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.